Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi pembahasan manajemen konflik dan perubahan, kita sampai pada bab ke-6, subbab pembahasan tentang hambatan-hambatan di dalam komunikasi yang dilakukan secara perilaku individu. Komunikasi interpersonal mengacu pada komunikasi antara orang dan orang. Asumsi berikut tentang komunikasi antar pribadi. Motif interpersonal selalu melekat dalam pikiran pengirim proses komunikasi antar pribadi. Motif ini mungkin tidak selalu diungkapkan, mungkin tetap dalam pikiran bawah sadar pengirimnya. Banyak penerima dapat menebak motif interpersonal yang melekat dari pengirim secara sadar atau tidak sadar. Anggapan penerima ini dikenal sebagai persepsi interpersonal. Persepsi antar pribadi tentang penerima ini menciptakan reaksi atau sentimen di benak penerima. Sentimen penerima, sekali lagi, akan mempengaruhi motif komunikasi interpersonalnya. Bidang-bidang penghambat komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penghambat di dalam proses komunikasi itu. 1. Tidak sadar tentang motif komunikasi. Hal ini terjadi jika orang-orang tetap tidak sadar tentang motif komunikasi mereka. Komunikasi mereka dengan orang lain tidak akan terjadi secara efektif. Kedua, ada masalah dalam motif encodingnya. Ketika motif pengirim tidak dikodekan oleh mereka dengan benar, ini juga akan menciptakan masalah di dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain. 3. Persepsi interpersonal yang tidak akurat. Persepsi interpersonal yang tidak akurat dari penerima juga dapat menciptakan hambatan dalam komunikasi. Masalah ini dapat terjadi pada saat decoding pesan jika penerima memegang persepsi yang salah atau sikap stereotip terhadap pesan. 4. Non-pengakuan emosi. Karena emosi itu adalah sebuah faktor bawaan dalam diri manusia, hal itu dianggap sebagai elemen komunikasi intrapersonal. Jika emosi kedua belah pihak tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya selama komunikasi, maka bisa dipastikan komunikasi akan gagal. Hambatan persepsi dalam komunikasi interpersonal. 1. Terjadinya kesalahan informasi. Kesalahan informasi merupakan hambatan persepsi yang mungkin terjadi dalam komunikasi interpersonal. Kesalahan informasi ini bisa disebabkan karena seseorang mungkin kurang akurat di dalam menyampaikan sesuatu dan tidak berlandaskan dari fakta atau data tertentu. Informasi yang disampaikan dengan tepat bisa menjadi cara meningkatkan komunikasi interpersonal. 2. Persepsi sempit. Persepsi yang menyempit juga bisa menjadi hambatan komunikasi antar pribadi. Kondisi panik biasanya paling sering menyebabkan persepsi yang menyempit. Oleh karenanya, kita harus memastikan bahwa kondisi seseorang dalam keadaan yang benar-benar nyaman, sehingga kita bisa memberikan informasi yang sesuai dan tepat kepadanya. Latar belakang budaya yang ketiga. Budaya yang berbeda sudah barang tentu akan menjadi hambatan persepsi tersendiri. Seseorang mungkin tidak terbiasa dengan respon tertentu karena budaya yang dimiliki seseorang. Menambah wawasan dan memahami perbedaan budaya adalah solusi untuk mengatasi hambatan terkait dengan hal ini. 4. Penggunaan bahasa yang kurang sesuai. Perbedaan bahasa bisa saja menjadi sebuah hal yang juga patut diperhatikan. Ini adalah salah satu hambatan persepsi dalam komunikasi interpersonal yang umum terjadi.
seseorang harus bisa memilih penggunaan bahasa sesuai dengan konteks komunikasi yang sedang berlangsung. 5. Terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi akibat beberapa poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Manakala seseorang mengalami kesalahpahaman, maka persepsi yang didapatkan dari komunikasi tersebut juga akan berbeda, sehingga menyebabkan ia cenderung gagal dalam menerima informasi sebenarnya. Pesan yang tidak utuh yang keenam. Pesan yang tidak utuh atau disampaikan setengah-setengah juga akan menimbulkan hambatan persepsi sendiri. Biasanya ini terjadi bila informasi yang ada tidak disampaikan dengan jelas, sehingga penerima pesan melakukan interpretasi dengan memecah-mecah informasi tersebut. 7. Tidak ada umpan balik. Umpan balik merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Tanpa adanya umpan balik, hal ini akan menimbulkan persepsi tersendiri bagi seorang pemberi pesan. Akan ada kesan dihiraukan, dicuekin, dan komunikasi yang dilakukan dianggap tidak bermakna. 8. Media yang tidak tepat. Media yang tidak tepat selama melakukan komunikasi juga bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Kita perlu menentukan media yang benar-benar sesuai, sehingga informasi bisa disampaikan dengan baik dan tepat. 9. Perdebatan. Perdebatan biasanya timbul bila ada ketidaksesuaian pendapat. Ini akan menimbulkan hambatan persepsi lain di mana seseorang menjadi lebih malas untuk meneruskan komunikasi tersebut. 10. Pengaruh status. Sudah barang tentu, perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika terjadi komunikasi. Contohnya antara karyawan dengan bos, anak dengan orang tua, dan sebagainya. Orang dengan status yang lebih rendah pada umumnya akan tunduk dan patuh kepada orang dengan status yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini mengakibatkan orang-orang dengan status yang lebih rendah takut atau kesulitan di dalam mengungkapkan pendapatnya, karena merasa khawatir akan mendapatkan respon negatif dari orang-orang yang memiliki status lebih tinggi. 11. Adanya gangguan lingkungan. Hambatan ini biasanya terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung, di keramaian, atau berbincang di pinggir jalan yang ramai, sehingga suara lawan bicara kita kurang terdengar, atau ketika hujan deras dan diselingi oleh petir yang pada akhirnya kita tidak dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan lawan bicara karena suaranya terganggu oleh lingkungan. 12. Keterbatasan fisik. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya fungsi fisik yang digunakan untuk berkomunikasi. Semisal ketika dihadapkan untuk berkomunikasi dengan orang yang mempunyai keterbatasan fisik untuk berbicara, misalkan tunarungu. Namun kita sendiri tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat dengan orang tersebut. Akhirnya pesan yang hendak disampaikan, yang kita ingin sampaikan pun menjadi susah untuk diterima, bisa jadi menjadi gagal. 13. Gangguan emosional. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang adalah emosi. Ketika emosi seseorang tidak stabil, ini akan berpengaruh ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, orang yang sedang marah-marah pasti akan sulit menerima nasihat dari kita. Begitu pula orang yang sedang sensitif, baper, ia akan mudah menyalahartikan pesan kita, merasa bahwa pesan tersebut menyudutkannya atau sebagainya, atau sebagaimana, walau sebenarnya tidak begitu mestinya. Kemudian 14. Gangguan semantik atau bahasa. Gangguan ini disebabkan karena kita salah mengucapkan atau salah menuliskan pesan, sehingga menyebabkan kesalahpahaman atau salah penafsiran yang akhirnya pesan yang kita sampaikan pun tidak terpahami sebagaimana mestinya. Contoh, ketika kita ingin menyebut atau menuliskan kelapa,
tapi lidah terselip, yang tersampaikan menjadi kepala, atau sebaliknya, atau realitas dengan realisasi dan sebagainya. Masih banyak contoh yang lain karena gangguan seperti, dan ini sangatlah jamak terjadi dalam sebuah komunikasi. 15. Kehilangan fokus. Ketika seseorang berbicara kepada kita, namun saat itu kita sedang kehilangan fokus karena sedang memikirkan hal lain misalkan, maka apa yang disampaikan oleh pembicara, biasanya pesan itu tidak bisa kita terima dengan baik karena kita kehilangan fokus tadi, sehingga menyebabkan pesan yang dikirimkan oleh pembicara tidak bisa kita tangkap dengan utuh atau dengan baik. Itulah rangkaian beberapa hal berkaitan dengan hambatan di dalam proses komunikasi individu. Kita akan bahas materi-materi yang lain pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.